Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sinta Rahmadani, Reza Estu Prasetyo, dan Muhammad Alwi akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan peserta didik usia SMP. Ada 3 perkembangan yang akan kami bahas, yaitu perkembangan psikoseksual, perkembangan psikososial, dan perkembangan emosi. Yang pertama adalah pengertian dari perkembangan psikoseksual adalah perkembangan manusia yang didasarkan pada gagasan akan seksualitas Sigmund Freud. Perkembangan dalam psikoanalisis disebut perkembangan psikoseksual. Freud percaya energi psikoseksual atau libido digambarkan sebagai kekuatan pendorong di belakang perilaku. Menurut Freud, kepribadian sebagian besar dibentuk pada 5 tahun pertama dan akan berpengaruh besar terhadap perkembangan selanjutnya di kemudian hari. Lalu apa itu seksualitas? Seksualitas adalah di mana laki-laki dan perempuan dapat menentukan ciri-ciri kepriaan dan kewanitaan melalui fisik, psikis, dan sosial, sehingga laki-laki dan perempuan dapat menyadari peran gender mereka masing-masing. Lalu aspek-aspek seksualitas itu ada 3, yaitu biologis, psikologis, dan sosial. Yang pertama, aspek biologis yang terjadi pada laki-laki adalah ketika organ reproduksi laki-laki sudah matang ditandai dengan mimpi basah. Sedangkan pada perempuan, organ reproduksi wanita ditandai sudah matang dengan terjadinya menstruasi. Selanjutnya, aspek psikologis. Perubahan serius pada masa pubertas akan mempengaruhi sebagian besar perilaku bergantung pada kemampuan dan kemauan anak untuk mengungkapkan keprihatinan dan kecemasan pada orang lain, sehingga dengan begitu ia dapat memperoleh pandangan yang baru dan lebih baik. Yang ketiga adalah aspek sosial. Aspek akibat psikologis juga timbul karena kebingungan yang berasal dari harapan sosial orang tua, guru, dan orang-orang lain di sekitar. Anak laki-laki dan perempuan diharapkan berbuat sesuai dengan standar sosial yang pantas untuk usia mereka. Hal ini mereka anggap relatif mudah kalau pola perilaku mereka terletak pada tingkat perkembangan yang sesuai. Tahapan psikoseksual menurut Sigmund Freud ada 5, yaitu fase oral, fase anal, fase falik, fase laten, dan fase genital. Dan usia SMP termasuk di fase genital. Tahapan genital terjadi ketika mereka mulai melepas diri dari orang tua, fokus pada kebutuhan individu, yaitu usia 12 tahun sampai seterusnya, merupakan tahap akhir dari psikoseksual. Pada fase ini, seseorang akan mengalami perubahan yang besar dalam diri maupun dunianya. Dan masa ini pula, seseorang akan mengembangkan minat seksual yang kuat pada lawan jenis. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, yang kedua adalah perkembangan psikososial. Teori psikososial adalah teori yang menjelaskan bahwa perkembangan manusia dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang menjadikan manusia matang secara fisik dan psikologis. Menurut Erikson, setiap tahap memiliki kemungkinan pemecahan positif maupun negatif. Psikososial merupakan masalah psikologis dan sosial yang dialami seseorang serta dapat mengganggu keadaan fisik dan mental. Lalu usia SMP. Usia ini disebut periode peralihan, yaitu mulai meninggalkan sesuatu yang bersifat anak-anak serta mempelajari sifat baru. Di sini mereka bukan lagi anak-anak, namun belum bisa dikatakan dewasa. Lalu pengaruh perkembangan psikososial. Remaja akan lebih dekat dengan teman sebaya dibandingkan keluarganya. Remaja diharapkan memenuhi tanggung jawab seperti orang dewasa, namun sering gagal karena belum memiliki banyak pengalaman. Dari kegagalan tersebut menimbulkan masalah berupa konflik dan frustasi. Lalu dampak psikososial terhadap anak SMP. Kesadaran diri anak meningkat karena pengaruh hormon. Remaja cenderung pemarah dan menjadi lebih agresif, serta mempengaruhi timbulnya jerawat pada remaja. Cemas dengan penampilan fisik, menyesuaikan penampilan dengan teman sebaya, kasar, menuntut kebebasan, perasaan memiliki terhadap teman, laki-laki dan perempuan cenderung membentuk geng atau kelompok sahabat. Remaja sangat menuntut keadilan, menyelesaikan masalah sendiri, namun mereka hanya melihat dari sudut pandang mereka sendiri, cenderung mandiri dan menolak bantuan orang lain, sulit berkompromi,
timbul iri hati, dan sering bertengkar dengan saudara kandung. Yang ketiga, yaitu perkembangan emosi. Sugarda Purbakawaja tahun 1982 dalam Muhammad Ali dan Muhammad Asrori menyatakan bahwa emosi adalah suatu respon terhadap suatu perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis disertai perasaan yang kuat dan biasanya mengandung kemungkinan untuk meletus. Respon demikian terjadi baik terhadap perangsang-perangsang eksternal maupun internal. Bentuk emosi antara lain amarah, kesedihan, rasa takut, kebencian, kenikmatan, bahagia, dan sebagainya. Pada masa ini, peserta didik akan mengalami periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Adapun meningginya emosi ini disebabkan karena anak berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak, kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan tersebut. Menurut Gasal dan kawan-kawan, remaja umur 14 tahun sering kali mudah marah, mudah dirangsang dan emosinya cenderung meledak, dan tidak berusaha mengendalikan perasaannya. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi emosi peserta didik. Yang pertama, perubahan jasmani. Perubahan atau pertumbuhan yang berlangsung cepat selama masa puber menyebabkan keadaan tubuh menjadi tidak seimbang. Hal ini menyebabkan rangsangan di dalam tubuh peserta didik yang seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan psikisnya, khususnya perkembangan emosi. Yang kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak, termasuk remaja, sangat bervariasi. Ada yang pola interaksinya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang penuh dengan cinta kasih. Perbedaan pola interaksi dari orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi peserta didik. Yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Kelompok bergaul atau kelompok teman sebaya dapat memberikan pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif. Teman sebaya menuntut nilai kebersamaan, kekerabatan, kemanusiaan, serta persaudaraan. Namun, jika perilaku dalam kelompok didominasi oleh perbuatan yang tidak baik atau bahkan melakukan kejahatan bersama, maka akan memberikan pengaruh negatif pada peserta didik. Yang keempat, perubahan pandangan luar. Ada sejumlah perubahan pandangan dunia luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri remaja, yaitu sikap dunia luar terhadap remaja yang tidak konsisten. Kadang-kadang mereka dianggap sudah dewasa, tetapi mereka tidak mendapatkan kebebasan penuh atau peran yang wajar sebagaimana orang dewasa. Yang kelima adalah perubahan interaksi dengan sekolah. Guru merupakan tokoh yang sangat penting di sekolah. Selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi para peserta didiknya. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak lebih percaya, lebih patuh, bahkan lebih takut kepada guru daripada kepada orang tuanya. Posisi guru di sini amat strategis apabila digunakan untuk pengembangan emosi anak melalui penyampaian materi-materi yang positif dan konstruktif. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Any questions? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.